Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada materi selanjutnya, yaitu sekarang kita setting mikrotik IP dinamis di mikrotik yang kedua ya. Yang mikrotik pertama kita sudah menjadikan mikrotik yang pertama yaitu router internetnya. Kemudian mikrotik yang kedua kita setting mikrotik IP dinamis sampai membuat user profile. Nah, untuk setting untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, ini adalah kabelan yang sudah kita hubungkan ke router internet mikrotik ya. Kemudian yang ini sudah, kemudian yang kedua ini, Ether 2 ini kita masuk ke komputer. Nah, ini rangkaiannya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke Winbox. Klik Winbox-nya 2 kali. Kita refresh. Nah, kita klik. Nah, ini sudah muncul ya. Kita konekkan. Kita cek. Nah, ini udah ada settingan sebelumnya ya. Jadi kita harus reset lagi. Untuk mikrotik yang kedua, kita klik sistem, kemudian reset configuration, kemudian no default configuration, kemudian reset configuration, kemudian yes. Tunggu lagi ya selama 2 menit atau 1 menit. Memang agak lama untuk resetnya ini sendiri. Sudah keluar. Kita refresh aja komputernya, kita sebarkan. Tunggu lagi. Coba Winbox, masuk Winbox. Kita refresh belum. Tunggu lagi. Mungkin sedang proses reset Winbox. Klik Winbox. Nah, sudah ya. Sudah muncul lagi untuk IP address dan MAC address-nya sudah kembali 0. Kita klik, kita konekkan lagi. Yang pertama kita harus setting IP dinamis. Caranya bagaimana? Kita namakan dulu. Sekarang untuk namakan interface-nya ada 2 ya. Jadi ada 2 kabel yang terhubung. Yang pertama header 1 adalah berhubung ke internet atau router internet. Yang kedua adalah ke komputer. Jadi kita kasih nama untuk header satunya ini adalah internet, apply, oke. Kemudian yang header 2-nya adalah komputer atau PC, apply, oke. Sudah, kemudian kita kasih IP address pada komputer. Kita klik IP address, kemudian kita tambah atau add 192, tidak boleh sama dengan IP internet. Tadi IP internet tadi yang kita buat adalah 20.2. Berarti harus berbeda yang ini 168.30.2/24. Kita kasih namanya adalah PC atau kita setting IP komputernya dulu. Apply, oke. Sudah. Kemudian kita klik IP DHCP client. Sama seperti tadi. Kemudian kalau tadi adalah WLAN yang kita panggil karena internetnya ada di WLAN, sedangkan ini di Ether 2 ya, yaitu ada di kabel 2. Kita add. Kemudian klik DHCP, kita pilih internet, kita apply, kita lihat statusnya. Untuk IP-nya sudah dapat, kemudian kita oke. Kemudian kita klik IP lagi, kemudian ke DHCP server. Nah, untuk DHCP server ini yang kita jadikan sama, yaitu komputer. Kita klik DHCP, kemudian DHCP setup.
kemudian komputer, kemudian next aja. Nah, untuk address to give out-nya bisa kita rubah. Misalkan kita hanya membutuhkan 70 komputer, berarti di sini 3 sampai 254. Berarti ini sekitar ada 253 komputer. Kalau kita membutuhkan 200 komputer aja. Berarti ini kita rubah 201. Berarti 200 komputer yang mendapatkan IP internet atau yang menjadi internet. Ini ada 254 misalkan gitu. Kalau di ruangan komputernya ada 500 gimana Pak? Kalau ada 500 komputer berarti kita settingnya menggunakan 2 ikrotik. Yang satu ada 500 untuk 250 komputer, yang satu lagi 250, jadi 500 komputer. Kalau 1000 ya berarti 4 mikrotik kita menggunakan. Jadi satu mikrotik ini untuk kelas C itu hanya mendapat IP 253, berarti komputer yang terhubung internet hanya 253 komputer. Kemudian next, karena yang satunya untuk IP internetnya. Kita connect dulu. Komputer, next aja, next, oke. Dah. Kemudian klik IP firewall. Nah, untuk firewall juga sama, kita klik NAT, kita add, actionnya adalah masquerade, kemudian klik general, kita klik expand dulu, kemudian klik general, untuk chainnya sama, search NAT. Nah, untuk yang out interface ini karena IP dinamis, jadi bukan WLAN lagi. Kalau WLAN itu buat nembak, kalau untuk out interface itu berarti internet namanya. Apply, oke. Coba kita cek lagi di control panel atau panel pencarian control panel. Kita network and internet, network and sharing center, yang ada per setting, klik kanan, disable, kemudian enable. Network ya. Kita cek juga di sini network. Coba kita ke Google, YouTube. Nah, sudah aktif. Sama seperti tadi, kita cek di command prompt, Windows R, kemudian cmd, enter, ping, IP-nya 192.168.30.2. Mungkin kita ping lagi 8, ping IP Google-nya aktif. Kita ping lagi IP media sosial 8.8.4.4. Nah, sudah aktif semua ya media sosial, Google, dan juga IP LAN-nya. Nah, ini adalah settingan untuk IP dinamis. Nah, untuk settingan selanjutnya kita akan membuat hotspot user di part ketiga. Untuk part 2-nya sampai sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.